Musik yang mengawali pertunjukan, musik pengiring atraksi badut atau musik sirkus, bisa juga dangdutan atau mungkin musik atraksi topeng monyet. Aktor yang memainkan monolog ini bisa muncul satu datu sudah ada di panggung. Ia berpakaian gaya badut, tapi bisa dikombinasikan dengan jas atau pakaian lainnya. Biasanya gaya badut bisa juga pada awal atraksi ia memakai semacam topeng badut topi nanti. Saat mulai bicara, kemudian melepaskannya. Pertunjukan dimulai dengan atraksi badut itu akan menarik bila aktor menguasai atraksi-atraksi badut, seperti memainkan 3 bola atau 3 botol yang dilempar bergantian, atau muncul dengan sepeda roda satu, atau melakukan atraksi hula hoop. Sementara musik membangun suasana riang, badut itu mulai melakukan atraksi-atraksi kocaknya, gerakan-gerakan yang dimasukkan untuk mengundang tawa, gerakan-gerakan stop stick atau lainnya yang kadang konyol. Mungkin gerakan itu tidak mengundang tawa tapi memunculkan ironi. Sampai badut itu menyadari kalau atraksinya tak menarik perhatian, ia terdiam, musik berhenti, wajah badut itu makin terlihat kusut. Badut, tak ada lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lucuan saya. Duduk terpekur seakan menyesali nasibnya. Badut. Kemudian mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tak gampang membuat orang tertawa, apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi, dan dari atas pohon kelapa itu orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujat, bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir, turun kamu! Begitu orang-orang kampung berteriak marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir. Tapi dengan tenang orang itu menjawab, lu siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi gak ada satupun yang datang ke masjid. Begitu saya azan subuh jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang gak taat, siapa yang aneh, siapa yang kafir? Menenggus dan geleng-geleng, si badut berkata, orang kok gampang mengatakan mengkafirkan orang hanya karena berbeda menjadi kemusuhan. Sekarang orang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang aku berpikir aku ada, orang sekarang bilang aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan sering diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini suah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut, meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya menjadi seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang ngeprint. Anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya pengen jadi presiden. Enggak dong. Anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudah jangan ngomong ngelantur, nanti saya malah ditangkap. Dulu kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak, penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah, kalau sekarang pelawak saja kalah lucu sama politikus. Terdiam sesaat, musik membangun suasana. Badut itu mendadak terhenyak, menatap satu ke arah, seakan ada yang mendadak muncul. Badut itu merapikan diri agak gugup, lalu mendekat. Badut berkata, menyapa seorang di hadapannya. Aduh, aku gak menyangka kamu akan datang. Silakan, maaf berantakan. Duduklah. Mau minum apa? Atau mau makan? Kamu gak haus? Gak lapar? Syukurlah, kebetulan saya tak punya apa-apa, tapi bisa pesen GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya.
lalu bicara kepada penonton. Badut berkata, "Yang datang pacar saya." "Loh, jangan tersenyum ngejek. Begitu badut kayak saya juga manusia, bisa feeling in love dan punya pacar. Lihat itu, cantik gak pacar saya? Namanya Raisa, lengkapnya Raisa Bayar." Lalu kembali mendekati ke arah di mana seakan duduk pacarnya. Badut berkata, "Terima kasih kamu mau menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya." Badut berkata, "Aku kira kamu sudah gak mau sama saya. Apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah, I love you, I miss you. Boleh aku cium?" Dengan gaya malu-malu, ia terus mendekati pacarnya, hingga tanpa sadar ia sudah ada di ujung kursi panjang itu dan akhirnya terjatuh tergelimpang dari kursi. Ia menjadi tersadar, celingkung melihat sekeliling. Badut berkata, "Raisa, Raisa, Raisa," memanggil nama Raisa tersebut. Tak ada siapa-siapa, tak ada yang datang. Badut itu langsung murung. Badut berkata, "Ternyata hanya hayalan saya saja. Gak ada pacar, saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Sudah jadi badut jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambyar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat, biar saya saja." Badut berkata, "Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial, tapi nasib aneh selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya penampilan saya biasa-biasa saja, sama sekali tidak lucu. Tapi entah kenapa semua yang hadir tertawa terpingkai-pingkai. Saya hanya menjentik-jentikan jari seperti ini, tapi semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya. Semua tertawa, bahkan ketika saya berdiri diam, semua orang makin tertawa berbahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh saya tak pernah merasa setolol saat itu." Ia bilang pada saya, "Sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintar. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena mempunyai disukai banyak orang. Semakin banyak yang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukung akan memujamu habis-habisan, tak peduli kamu salah atau benar. Yang penting kamu tetap disukai banyak orang. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu, yang penting orang tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Dan kamu punya kamu bakat sebesar itu. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai." Saya benar-benar gak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada, padahal ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka bilang, "Tenang aja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan." Tiba-tiba terdengar teriakan yang bersorak pemujaan. Mereka berteriak mengeluhkan, "Hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita." Teriakan-teriakan itu terus bergema makin keras dan antusias. Badut itu berdiri di atas meja, memandang sekeliling bagai melihat jutaan manusia yang mengeluh-ngeluhkannya. Badut berkata, "Betapa siapnya hidup saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang membuat mereka terhibur. Sungguh saya memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat, biar para pemimpin saja." Kembali terdengar sorak-sorak teriakan-teriakan pemujaan. "Hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita." Teriakan-teriakan itu terus bergema dan makin bertambah keras. Sementara itu, badut itu berdiri dan terkekeh aneh di atas meja. Selesai.